Halo semua, selamat datang di Layar Teologi, Pusat Kajian Monoteisme Alkitabiah, Teologi dan Filsafat. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang fundamental banget nih, bersama Matthew Barrett lewat bukunya God's Word Alone. Pertanyaannya gini, di tengah banyak suara, banyak klaim kebenaran, kenapa sih Alkitab aja yang harus jadi pegangan akhir kita? Kita bakal coba bedah gagasan kunci dari buku ini sama satu resensi. Fokusnya ke soal otoritas, kebenaran, ya ineransi itu, terus kejelasan sama kecukupan Alkitab. Atau seringnya kita dengar sola scriptura gitu ya. Tujuannya, biar Anda semua lebih paham kenapa ini tuh penting. Dulu pas reformasi, sama sekarang juga. Persis, apalagi kan ini momennya pas ya, ingat 500 tahun reformasi. Akar masalahnya waktu itu, ya seperti kata Barrett, soal wahyu. Di mana sih kita bisa nemuin penyataan diri Allah yang paling otentik, paling bisa dipegang? Nah, sola scriptura itu jawabannya. Cuma Alkitab. Itu otoritas tertinggi, final, buat gereja. Wah, ini beda banget ya sama pandangan Katolik Roma waktu itu, yang Barrett sebut tradisi dua itu kan? Betul. Mereka kan menempatkan tradisi gereja itu setara. Setara Alkitab ya? Sebagai sumber wahyu juga. Iya. Nah, para reformator nolak keras itu. Contohnya Luther. Waktu debat sama Kajetan, dia bilang, intinya gini, kalau nggak ada dasarnya di Alkitab, ya itu opini aja, nggak perlu dipercaya. Gila ya, berani banget dia nantang otoritas paus gitu. Modalnya cuma keyakinan sama firman. Luther bahkan bilang, firman Tuhan yang kerja, bukan dia. Bukan Luthernya ya? Bukan. Zwingli juga mirip. Alkitab itu harus jadi koreksi. Bahkan buat Bapak Gereja sekalipun. Oke. Dan Calvin, dia tekankan, firman itu yang melahirkan gereja. Bukan sebaliknya, Roh Kudus kerja lewat firman. Tapi bukan berarti mereka anti tradisi sama sekali kan, yang nuda scriptura itu? Nah, itu poin penting. Bukan nuda scriptura. Tradisi masih berguna kok, asal posisinya di bawah Alkitab. Tunduk pada Alkitab sebagai standar tertinggi. Gitu. Oke. Nah, kalau Alkitab jadi standar tertinggi, terus gimana sama isu kesalahan atau kontradiksi yang suka diangkat orang? Ini masuk ke ineransi ya, ketidakbersalahan Alkitab. Nah, ini insight penting dari Barrett. Ineransi itu bukan cuma soal teknis atau akurasi detail sejarah gitu. Ini nyambungnya langsung ke siapa Allah itu. Maksudnya? Karena Allah itu maha benar, nggak mungkin bohong, ya kan? Iya. Maka firman yang dia ilhamkan, ya pasti benar juga, nggak ada salahnya. Jadi ineransi itu konsekuensi logis ya, dari sola scriptura itu sendiri. Betul. Kalau Alkitab bisa salah ya, gimana dia bisa jadi otoritas final? Goyah dong fondasinya. Persis. Tapi debat soal ini kan rame banget ya, panjang sejarahnya. Oh, panjang. Dari zaman Old Princeton, ada Hodge, Warfield, lawan kritikus kayak Briggs. Sampai sekarang juga masih ada teolog Injili, ya sebut saja Enns atau Sparks, yang lihat ada masalah di Alkitab. Tapi mereka masih mau mempertahankan otoritasnya gitu. Iya. Di sisi lain, ada yang skeptis kayak Ehrman, bilang masalah itu, ya bukti Alkitab bukan dari Tuhan. Nah, lucunya. Menariknya ya, kaum inerantis itu malah setuju sama si skeptis di satu titik ini. Maksudnya? Ya, kalau Alkitab terbukti salah secara faktual, statusnya sebagai firman Tuhan ya memang gugur. Gitu. Mereka sama-sama lihat taruhannya tinggi. Oke, terus kalau Alkitab itu benar, apa kita bisa ngerti isinya? Kan tebel banget, kadang susah. Nah, ini masuk ke doktrin berikutnya, kejelasan atau perspicuity. Bukan berarti semua ayat itu gampang dicerna ya, nggak gitu juga. Terus? Tapi pesan intinya, terutama soal keselamatan, itu jelas kok. Cukup jelas buat dipahami orang percaya biasa. Asal dibantu Roh Kudus ya? Nah, itu kuncinya. Dibantu Roh Kudus. Kan ada dasarnya juga di Alkitab, kayak di Ulangan 6, perintah ajarkan firman ke anak-anak, atau Mazmur 119, firman itu pelita. Jadi Roh Kudus penting banget ya di sini? Bukan cuma soal pinter atau nggak pinter? Iya, ini bukan cuma soal intelektual, tapi soal hati yang diterangi. Biar bisa nerima kebenaran itu ya? Betul. Mengatasi kebutaan dosa kita. Makanya baca Alkitab itu semacam latihan rendah hati juga. Membiarkan diri dikoreksi, diklarifikasi sama firman ya? Bisa dibilang gitu. Kayak 1 Korintus 2 bilang, hal rohani kan dinilai secara rohani. Oke. Terakhir nih, soal kecukupan, sufficiency. Ya, sufficiency. Gampangnya,
Alkitab itu udah cukup. Titik. Pengakuan iman Westminster itu bagus rangkumannya. Semua yang kita perluin. Untuk apa aja tuh? Ya, untuk kemuliaan Allah, keselamatan manusia, iman dan kehidupan, itu semua udah ada di Alkitab. Jadi nggak perlu nambah-nambah lagi, kayak wahyu baru atau tradisi manusia gitu. Nggak perlu. Nggak boleh malah dianggap setara sebagai sumber otoritas. Tapi ini lagi-lagi bukan berarti kita jadi anti buku teologi atau nggak peduli sama kredo gereja kan? Oh, jelas bukan. Boleh banget baca itu semua. Bermanfaat malah. Kredo, pengakuan iman, tulisan teolog, itu sumber sekunder yang bagus. Asal posisinya, Tetap di bawah Alkitab. Tunduk sama Alkitab. Alkitab itu fondasi satu-satunya yang infalibel. Kayak kata Efesus 2, dasar para rasul dan nabi. Gak bisa pasang fondasi lain kan? Itu 1 Korintus 3. jangan melampaui apa yang tertulis. Oke, pembahasan yang padat banget ya. Nah, buat Anda semua yang dengerin nih, setelah kita dengar semua argumen ini ya, soal sejarahnya, teologinya, tentang kenapa Alkitab itu unik dan jadi otoritas tertinggi, coba kita renungkan sejenak deh. Gimana kalau mungkin tanpa sadar ya, pengalaman pribadi kita atau mungkin norma budaya sekitar kita mulai kita anggap atau kita perlakukan sebagai otoritas yang setara sama Alkitab. Mungkinkah ini pelan-pelan geser fondasi iman kita? Mirip nggak sih sama tantangan yang dulu dihadapi gereja? Ya, sebuah pemikiran aja untuk direnungkan bareng-bareng. Terima kasih saudara-saudara, sampai jumpa di video dan live streaming berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.